Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik. Kini kita akan sama-sama mengkhususkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bernyanyi dari NKB nomor 185, bait yang pertama dan yang kedua, Bintang Pandanganku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, melandasi seluruh keberadaan diri kami dalam sepanjang hal yang kami lakukan dan kerjakan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu tolong kami, berikan kami kerendahan hati, sehingga firman Tuhan boleh sungguh menolong dan menopang kami dan meneguhkan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 6. Kita akan baca ayat 25 sampai 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga,
melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, umat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk membayangkan ya, pekerjaan atau bekerja seperti apa sih yang menyenangkan menurut kita. Ya, kalau kita bayangkan pekerjaan atau bekerja seperti apa sih yang menyenangkan menurut kita, maka apa yang kita pikirkan? Setiap orang punya jawaban yang bermacam-macam gitu ya. Ada mungkin yang berpikir, saudara, paling enak itu ngelakuin kerjaan yang sesuai dengan passion kita. Apa yang kita inginkan, yang kita suka. Jadi semacam hobi yang dibayar itu pasti enak banget tuh kerja kayak begitu. Ya, mungkin ada orang yang juga mengatakan paling enak itu kerjaan yang lingkungannya nyaman, orang-orangnya asik, nggak saling tikam atau menjatuhkan. Kalau gaji mah ya relatif, tapi kalau makin gede makin bagus, apalagi kalau bosnya baik. Ya, mungkin ada juga kemudian yang mengatakan paling enak itu kerja ya kalau lihat karyawannya itu kerja keras, jujur, dan tidak banyak menuntut dan seterusnya. Ya, sayangnya tidak semua orang, saudara, punya privilege atau hak istimewa atau bahkan kesenangan yang demikian ketika seseorang itu kemudian bekerja. Karena kenyataannya bekerja atau pekerjaan yang kita lakukan seringkali justru menjadi medan pertempuran untuk mengalahkan orang lain, dan di saat yang bersamaan untuk mengalahkan diri sendiri. Menjadi medan dengan banyak masalah dan tuntutan, sehingga kita seringkali harus sekuat mungkin, saudara, bertahan dengan punya langkah-langkah yang sifatnya taktis. Ya, pada akhirnya kesenangan-kesenangan tadi bisa jadi hanya tinggal angan-angan belaka. Ya, bisa jadi menjadi mimpi belaka karena orang gak sempet lagi, saudara, mikirin kesenangan dalam kerja. Gak sempet lagi mikirin kesenangan diri. Karena yang penting kerja aja, dapat gaji, bisa bayar ini dan itu, yang lain ditahan-tahanin aja. Itu ya. Yang penting kerja, udahlah pakai kacamata kuda aja. Yang penting kerja. Sehingga gak heran, saudara, kalau akhirnya begitu ya, gak banyak orang yang kemudian menghidupi atau menghayati panggilannya saat melakukan kerja. Kenapa, saudara? Ya, sibuk sama masalah, sibuk sama berbagai tuntutan yang ada, ya, karena kemudian belum lagi capeknya dan lain seterusnya. Maka kemudian ada ungkapan yang menarik yang mengatakan begini, kalau stres di pekerjaan itu bisa membakar kalori, saudara, maka orang yang bekerja itu pasti semuanya akan menjadi supermodel. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana sih kita harus menjalani keseharian dengan tetap melandaskannya di dalam iman kepada Tuhan. Ya, melandaskan kerja sehari dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudara, semua orang tidak ada yang tidak. Itu pastilah bekerja, ya, pastilah melakukan suatu pekerjaan, pastilah berbuat sesuatu dalam keseharian, itu adalah bekerja. Berbuat sesuatu dalam keseharian itu adalah bekerja. Lantas pertanyaannya, untuk apa kita melakukannya? Mari kita sama-sama cermati percakapan Yesus dengan orang banyak, saudara, ya. Yesus sangat menyayangkan karena orang-orang banyak itu, karena mereka itu kerja berbuat sesuatu dengan dasar yang salah, dengan dasar yang sama sekali tidak kuat. Mereka mencari Yesus bukan karena digerakkan oleh iman padanya, tetapi karena mereka kemudian dikenyangkan. Ya, tanda atau mujizat yang kemudian dilakukan sebelumnya
Ya, kalau saudara perhatikan, maka di pasal 6 bagian awal saudara itu ada kisah mana Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Tanda atau mujizat yang dilakukan sebelumnya hanya diterima dengan mata telanjang, tanpa disertai dengan pengertian yang cukup. Dengan demikian, mujizat memberi makan itu tidak lebih dari peristiwa saya dapat makan, terus kemudian jadi kenyang, gitu ya. Dan kemudian dalam konteks itu Yesus menegur ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, saudara, jangan lakukan sesuatu hanya sebatas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan saja. Seperti orang-orang ini, saudara, yang datang karena memang ingin dalam tanda kutip dikenyangkan, ya. Karena dalam perikop kita, saudara, ketika mereka makan sampai kenyang, itu dikatakan bahwa makannya itu bukan sekadar makan biasa, tapi makan dengan rakus sekali, gitu ya. Makan dengan istilahnya benar-benar semuanya langsung dimasukin, ya. Ketika melakukan sesuatu, maka jangan melakukan sesuatu, jangan bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan saja, apalagi kalau itu hanya sekadar bicara mengenai perut, ya. Memang pada akhirnya bekerja itu untuk ngisi perut, saudara. Tapi ngisi perut itu bukan segala-galanya, sehingga kita bisa bekerja dengan tidak baik. Yesus juga menegur, saudara, jangan bekerja, jangan melakukan sesuatu tanpa pengertian yang benar. Yang penting cari Yesus gitu ya. Yang penting lakuin aja. Yang penting beres gak beres, bener gak bener, ya pokoknya saya gak perlu paham, yang penting saya lakuin. Gitu ya. Banyak orang yang bekerja atau melakukan sesuatu karena hanya sekadar melakukannya tanpa disertai pengertian atau pemaknaan yang baik. Dalam kata aslinya, saudara, bekerja itu begitu ya, dalam kata aslinya Yesus mau menegaskan kalau bekerja itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari alasan keberadaan kita, ya. Jadi kata aslinya itu, saudara, sebenarnya berbicara mengenai to cause to exist, ya. Penyebab keberadaan kita, ya, penyebab keberadaan diri kita. Jadi sebenarnya ketika berbicara mengenai kerja, melakukan sesuatu di dalam keseharian, saudara, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kata aslinya erat kaitannya dengan penghayatan diri kita, ya, di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kemudian kita melihat Tuhan, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang, saudara, yang memiliki penghayatan diri yang baik, yang memiliki penghayatan diri yang benar dalam bekerja, tidak akan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, apalagi hanya untuk memenuhi perut dan kantong. Ya, orang yang penghayatan dirinya baik, ya, di hadapan Tuhan, gak akan sembarangan atau asal-asalan, asal jadi, asal selesai. Ya, orang yang penghayatan dirinya baik tidak akan terpusat pada makanan yang sifatnya bisa binasa. Ya, di sini Yesus mengatakan ketika bekerja, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya, saudara, ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kata binasa itu berarti sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa merusak, sesuatu yang bisa menghancurkan, sesuatu yang kalau kita menyerahkan diri kita kepadanya, saudara, maka kita akan berada dalam kesengsaraan kegelapan itu. Itu ya. Sekarang kan zaman sekarang nggak sedikit orang yang kemudian menjadi tersesat, yang menjual jiwanya, menjual imannya, apa yang diyakini, menjual nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, karena menukar dengan kesenangan-kesenangan atau makanan dalam tanda kutip yang sifatnya bisa binasa, ya, yang sifatnya mungkin aman dan ada sekarang, saudara, tapi itu bukan sesuatu yang kita akan bawa nanti, gitu ya. Yesus mengatakan bekerjalah untuk makanan yang bertahan
sampai kepada hidup yang kekal, ya. Jadi bekerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai pada hidup yang kekal, ya. Makanan yang bisa bertahan ini maksudnya apa, Saudara? Ya, kata makanan ini punya arti yang menarik, bukan sesuatu yang kita masukkan ke mulut saja yang kita makan, Saudara, tapi juga berbicara mengenai makanan jiwa. Apa yang membuat jiwa ini kemudian segar, refresh, apa yang membuat jiwa ini mendapatkan nutrisi yang cukup, apa yang membuat jiwa ini dapat disupport atau didorong dengan baik, ya. Jadi ketika bekerja di saat yang bersamaan, makanlah makanan yang bisa membuat kita bertahan. Artinya yang membuat jiwa kita ini, ya, ternutrisi dengan baik, yang membuat jiwa kita ini berkembang dengan baik, dikelola dengan baik. Bekerjalah untuk itu, Saudara, sampai pada hidup yang kekal. Dan kita yakini hidup kekal itu kan kita dapatkan hanya di dalam Yesus pada waktu nanti, Saudara, ya, ketika kita sudah menyelesaikan masa hidup kita di dunia. Jadi kalau kita mau bekerja, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Saudara, makanan apa yang membuat kita bisa bertahan sampai kita mencapai hidup yang kekal tadi, Saudara? Makanan apa yang tidak akan binasa, yang akan kita bawa sampai nanti, Saudara? Gak lain dan gak bukan adalah iman kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu iman kepada Tuhan ini harusnya menjadi sesuatu yang kita kejar, kita bangun, kita isi di dalam diri kita, yang kita perjuangkan sehingga jiwa kita ini tetap bisa sehat dan ternutrisi dengan baik. Gak menjadi jiwa-jiwa yang kotor dengan penuh kegelapan yang ada, ya. Ketika kita mengisi diri kita dengan makanan yang cukup, maka yang keluar dari diri kita juga pasti adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara punya iman yang baik aja gak gampang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gimana kalau makanannya kagak benar, ngisi diri kita dengan sesuatu yang jelek, sehingga jiwanya pun tidak menjadi sehat. Iman kepada Tuhan, kepada Yesus sang roti hidup, sang kehidupan itu sendiri yang menjadi sumber makanan bagi kita, yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, yang menjadi sumber yang menolong kita untuk bisa kemudian menghidupi hidup kita secara penuh di dalamnya. Ya, oleh karena itu, mari di dalam keseharian, dalam seluruh kerja yang kita lakukan, Saudara, maka ingatlah di saat yang bersamaan kita sedang melakukannya untuk Tuhan dan mendasarkannya di dalam Tuhan. Bekerjalah dengan baik, dengan benar, isilah diri kita dengan bertanggung jawab. Hilangkan sesuatu yang bisa membuat jiwa kita ini sakit, Saudara, dan berproseslah dengan baik bersama dengan Tuhan. Ya, ingat, kerja itu bukan sekadar perut kenyang, melakukan sesuatu itu bukan sekadar untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi penghayatan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, bekerja juga dengan hati yang gembira, Saudara. Jangan yang aduh, kerja lagi, Senin lagi, masak lagi, nyuci lagi, Saudara. Justru di situ kita bisa menolong orang-orang untuk bisa melihat iman yang kita hayati dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, sekalipun itu sederhana. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjalani seluruh hari kami pada saat ini. Kami berdoa biarlah pertolongan Tuhan menopang kami, menyertai kami, sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan bagian kami dengan baik, dengan penuh sukacita. Ampuni kami kalau dalam bekerja kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami sehingga kami melihat apa yang paling mendasar dan esensi di dalam melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Biarlah dalam hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, kami juga boleh diasah dan dibentuk sedemikian rupa.
Terlebih kesehatan dan kekuatan kiranya Tuhan karuniakan kepada kami semua dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Di dalam pertolongan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, seluruh perencanaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Selamat pagi.